Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai karunia dan kenikmatan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena takwa adalah satu-satunya bekalan yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, dan takwa adalah sebaik-baik perhiasan yang kita kenakan di dunia. Walibasut taqwa dzalika khair. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyamuk adalah serangga kecil yang mudah sekali untuk dimusnahkan. Bahkan jika kita menghadapi 100 ekor nyamuk atau bahkan 1000 ekor nyamuk pun, kita tidak akan pernah takut. Tapi jika ada seekor nyamuk saja yang hinggap pada wajah singa, niscaya tidak akan ada seorang pun di antara kita yang berani untuk menyentuhnya, apalagi memukulnya. Hadirin yang dirahmati Allah, perumpamaan ini mengajak kita untuk merenungkan bahwa makhluk kecil yang lemah, yang tidak memiliki kekuatan apa-apa, jika dia bersandar kepada yang lebih kuat, maka dia akan ditakuti. Makhluk yang lemah, jika dia bersandar kepada yang kuat, maka dia akan mendapatkan kekuatan yang dahsyat. Oleh karena itu, menjadi wajar jika manusia yang lemah, manusia yang tidak berdaya, akan berupaya untuk mencari kekuatan dengan mencari sandaran dan tempat bergantung yang kuat dalam menjalani kehidupan mereka. Hanya saja, manusia kadang-kadang salah dalam mencari sandaran. Manusia hanya mencari sandaran yang kasat mata saja, sehingga dia mengejar-kejar dukungan. Dia mencari-cari pembelaan dari manusia lainnya yang memiliki kekuatan, yang memiliki jabatan, ataupun yang memiliki pengaruh yang besar. Lalu dia merasa tidak berdaya ketika dia tidak memiliki kenalan. Dia tidak berani maju untuk mencoba, untuk bersaing, karena dia tidak memiliki dekengan orang yang kuat. Dia tidak mau mencoba mengambil peluang karena dia merasa tidak punya kenalan orang dalam. Bahkan ketika terjadi kemungkaran di hadapannya, dia diam karena dia merasa tidak punya pengaruh dan kekuatan. Apalagi jika yang melakukan kesalahan itu adalah para atasan, dia akan diam membisu, bahkan terkesan membenarkan.
hingga korupsi pun terjadi di hadapannya, pelanggaran pun terjadi di hadapannya, dia akan biarkan itu, sehingga itu terus menjadi merajalela, menjadi kanker yang akan menggerogoti kebaikan-kebaikan bangsa kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita agar jangan kita mendekati, jangan kita mencari-cari perlindungan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Dalam surat Hud ayat 113, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Wa ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsarun. Dan janganlah kalian cenderung, janganlah kalian mendekat, janganlah kalian meminta perlindungan kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu nanti akan disentuh oleh api neraka. Sedang kamu tidak mempunyai penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberikan pertolongan. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya sebaik-baik tempat bersandar bagi manusia hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dialah As-Samad, tempat untuk meminta segala sesuatu. Dialah yang menentukan segala sesuatu. Dialah yang memberikan kekuatan dan mencabut kekuatan dari siapa saja yang Dia kehendaki. Maka tidak ada tempat bergantung bagi manusia selain kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah sudah menolong kamu, maka tidak akan ada orang yang dapat mengalahkanmu. Tapi jika Allah membiarkan kamu, tidak memberikan pertolongan kepadamu, maka siapa yang akan dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Maka sandarkanlah urusan-urusan kita kepada Allah. Saat kita lemah dan tidak berdaya, angkatlah tangan kita, mintalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ucapkanlah, ya Allah. Saat kita ditimpa musibah, mintalah bantuan darinya. Ucapkanlah, ya Allah. Saat kita ditimpa penyakit yang kita mungkin mengira tidak akan ada kesembuhan darinya, mohonlah kesembuhan dari Allah dan ucapkanlah, ya Allah. Ketika kita ada hajat dan harapan, mohonkanlah harapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah, ya Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan bantuan dan pertolongan, maka kita tidak perlu lagi mencari-cari pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kebenaran. Janganlah takut kepada selain Allah. Sampaikanlah nasihat kepada siapa saja yang membutuhkan nasihat tanpa kita perlu menjila. Tanpa kita perlu mencari-cari jabatan ataupun tempat. Cegahlah kemungkaran dimanapun kita berada. Dan dengan berbagai sarana yang kita bisa. Sebagaimana Rasulullah SAW ingatkan kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisannya. Jika dia tidak mampu, ubahlah dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Sungguh Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam sebuah nasihat yang berharga kepada seorang anak muda, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya, hadis itu artinya, wahai anak muda, sesungguhnya aku mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Kata Rasulullah SAW, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah.
Jika engkau meminta pertolongan, membutuhkan bantuan, mintalah bantuan kepada Allah. Ketahuilah, apabila semua umat manusia ini berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan suatu perkara, maka mereka tidak akan pernah bisa memberikan manfaat kepadamu, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan padamu. Dan seandainya seluruh umat manusia ini berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu, maka mereka tidak akan pernah dapat membahayakanmu, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena pencatat takdir telah diangkat, dan lembaran-lembaran catatan takdir telah kering. Hadis riwayat Tirmizi, dan riwayat lain selain riwayat Tirmizi dijelaskan, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Kenalilah Allah saat senang, niscaya Allah akan mengenalmu di saat susah. Dan ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, apa saja yang bukan rezekimu, apa saja yang tidak akan dapat, tidak Allah catatkan kepadamu, maka tidak akan pernah menimpamu. Dan apa saja yang menimpamu, tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, tidak pantas bagi seorang muslim menyerahkan urusan-urusannya kepada selain Allah, padahal dia meyakini bahwa tidak ada manfaat yang diraih dan juga tidak ada bahaya yang dapat menimpa dirinya kecuali atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai saat ini, marilah kita jadikan Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya sebagai tujuan kehidupan kita, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya sebagai teladan hidup kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaikum wa tamassaku bikitabi rabbikum fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda rasulillah wa hadharul bid'a wal muhdatsat fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kulla bid'atin dhalalah. Ilzimu jama'atal muslimin fa inna yadullah ma'a jama'atal muslimin wa man sadda anhum sadda finnar. Thumma alamu innallaha ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi binafsihi wa qala jalla qailan aliman innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika Muhammad al-bashirin nadhir as-sirajul munir wardallahumma an arba'ati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabah wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma hdzuril yahuda wasyuyu'iyyin wa jami'ul mulhidin wa man tabi'ahum wa walahum. Allahumma ansuril mujahidin
Allahumma suril mujahidin alladhina yuqatiluna litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Allahumma ansurhum fi kulli makan. Allahumma adfa' annal bala wal ghala wal riya wal riba wazina wazalazil wal mihan wasu'il fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khasatan wa an sa'ira buldanil muslimina amatan ya rabbal alamin. Allahumma aminna fi awtanina waslih wahfad wulata umurina. Allahumma wafiqhum lima fihi izzu dinika wa nusrati ummatal Islam. Allahumma ij'alhum hudatal muhtadin, salihin al muslihin. Allahumma tsabbitna ala qaulika tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullahu 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun wa aqimus shalah.